Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzamana bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana waduh. Kana nama Tuhan mereka. Nah di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapat pengertian yang utuh. Jangan lupa wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini akan salurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di pagi di Yaumul Ahad. Di pagi ini sebagaimana biasa insyaallah kita akan mengkaji salah satu tema yang memang sedang atau memang menjadi pembahasan di sekitar kita, di lingkungan kita, dan tentang kajian hukum ini memang melengkapi apa yang sudah kita kaji selama ini, dari mulai kajian parenting, tauhid, dan juga tadarus atau tadabbur Quran. Tentu banyak aplikasi kehidupan yang membutuhkan satu pemahaman yang tidak hanya pemahaman tentang syariat ini juga karena kita berada dalam sebuah negara yang memang menggunakan juga salah satu hukum positif ya. Tentu kita harus memahami bagaimana korelasinya antara hukum syariat kita dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan tentu sebuah kebersyukuran yang tidak henti-hentinya kita rasakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran yang selalu kita ucapkan tidak hanya di lisan tapi juga di hati, sebuah kebersyukuran karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat utama yang harus kita syukur adalah nikmat iman dan Islam tentunya. Dan adalah nikmat yang sangat agung yang justru yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang sesungguhnya akan memberikan banyak kebahagiaan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kebahagiaan yang abadi di dunia dan pun di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tema di pagi ini tentang adopsi anak ya. Dan ini menjadi sebuah kegundahan dulu bagi sebagian orang ketika tidak memiliki anak dan sudah menjalani rumah tangga bertahun-tahun gitu ya, menunggu sang buah hati, tapi juga Allah belum memberikan amanah itu. Dan nah ini bagaimana solusinya? Ternyata Islam membolehkan adopsi anak, dan ini sudah dilakukan ketika Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul pun sudah ada memang tradisi adopsi anak ya di masyarakat jahiliyah. Dan tentu bagaimana penerapannya dalam hukum di negeri ini, tentu kita akan sangat dapat pemahaman ya, alhamdulillah, dari guru kita Ustaz Saifullah, seorang advokat dan juga seorang pendakwah ya, yang senantiasa peduli dengan
kita semua dengan umat muslimin yang memang banyak punya masalah hukum misalkan ya, dan memahami tentang hukum-hukum yang ada di negeri ini. Dan tentu panduannya dari mulai syariat sampai hukum yang berlaku di sini yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustaz Saifullah. Saya sapa dulu sahabat saya Ustaz Saifullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. ازيك ya akh? Tamam. Alhamdulillah. Ini tema sangat ini ya, banyak dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang memang mengadopsi anak. Barangkali kalau tidak punya panduan tentang syariat atau juga panduan dari hukum yang berlaku di negeri ini, jangan-jangan asal comot aja anak orang gitu ya, Ustaz ya. Kemudian nanti punya masalah besar ketika di kemudian hari gitu ya. Kemudian tidak Ya, hanya persoalan dari sisi hukum positif, tapi juga sebenarnya dari hukum syariat ini juga banyak masalah yang harus diketahui sesungguhnya oleh kita semua, baik jamaah MKI yang ada hadir di sini maupun kaum muslimin yang insya Allah mudah-mudahan juga bisa mengakses di rekaman kajian ini yang belum hadir ini dan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari informasi yang insya Allah akan dibahas di pagi ini. Fadhil mashkur Ustaz untuk memulai kajiannya. ya. Terima kasih Ustadzina al-kiram, akhi Mas Khalis. Masya Allah. Udah berapa pekan ini kita pengen ketemu tapi nggak pernah ketemu. Tapi alhamdulillah lewat jalur udara ini kita tetap masih bisa silaturahim ya Ustaz. Alhamdulillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Saya sapa jamaah MKI semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan pagi ini sehat walafiat ya. Keluarga juga sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah segera berikan kesehatan dan afiat ya, sehat walafiat. Kalau bahasa saya sering ini karena ada sehat yang tidak walafiat, ada sehat wal maksiat. Kesehatannya dipakai bukan untuk ibadah tuh, tapi untuk ngejar dunia, lupa sampai akhirat tuh, jadi namanya sehat wal maksiat. Kalau sehat wal afiat itu kesehatannya dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kemudian melupakan dunia, tapi tidak menjadikan dunia satu-satunya hal yang dikejar mati-matian padahal tidak dibawa mati. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, insya Allah di pagi ini saya akan menengahkan masalah adopsi di mata hukum. Kalau kita bicara adopsi, tentu sebagai Muslim kita tetap berpijak pada dua hal. Yang pertama tentu hukum syariat, hukum Islam. Yang kedua karena kita berada dalam sebuah negara pemerintahan yang memiliki aturan, konun gitu, undang-undang, maka kita harus turut juga mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara adopsi sebagaimana tadi pembukaan oleh saudara saya Ustaz Khalis, bahwa memang adopsi ini dulu pernah dikerjakan oleh panutan kita, oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum tahu kisahnya, bahwa dulu Rasulullah SAW pernah mengangkat yang namanya Zaid.
Zaid itu punya bapak namanya Harithah. Makanya dikenalnya Zaid bin Harithah. Itu Zaid bin Harithah itu diangkat sebagai anaknya. Kalau pada zaman atau adat jahiliyah, biasanya anak angkat itu dipanggil dengan sebutan binnya bin bapak yang angkat. Jadi orang-orang jahiliyah pada ketika itu memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Seperti itu. Namun kemudian hal tersebut dibantah dengan turunnya sebuah surat dalam ayat di Al-Ahzab ya. Di Al-Ahzab itu ayat 4-nya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Seperti itu. Kemudian juga di ayat kelimanya dilanjutkan bahwasanya panggilan mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Itulah panggil yang paling adil di hadapan Allah. Jadi jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, nanti ada masalah nih. Ini problematika yang biasanya terjadi. Tapi udah dijawab sama Allah sebenarnya. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan mula-mula hamba sahaya yang dimerdekakan. Terus di ayat selanjutnya juga dilompat ke ke 35 ayat selanjutnya, surat Al-Ahzab juga, Muhammad itu, Nabi Muhammad maksudnya, sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan pengangkatan anak yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan tabani. Ketika itu juga masalah-masalah ini kemudian menjadi problematika yang sudah dijawab oleh Nabi. Jadi adat-adat jahiliyah pada itu sudah diluruskan. Kenapa tidak boleh mengangkat anak atau memanggil anak angkat dengan sebutan bin bapak angkatnya? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, akan mengacaukan nasab, ya, mengacaukan nasabnya. Nah, kalau hubungannya nasab itu kan nanti ada yang namanya warisan, hak waris dan hak mewarisi dan dapat waris. Yang ketiga mengenai mahram, seperti itu. Karena sesungguhnya anak angkat dengan orang tua angkatnya itu bukanlah mahram, jadi dapat dinikahi. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita tahu bahwasanya kejadian mengangkat anak atau mengadopsi anak itu sering banget terjadi di sekitar kita. Salah satunya dengan harapan yang tadi dikatakan oleh Ustadz Kholis, bahwasanya banyak orang-orang yang belum mendapatkan keturunan, adat di kita itu udahlah ambil buat mancing begitu kan. Padahal kalau kita balik, sejatinya tujuan dari mengadopsi anak prinsipnya adalah pada kebermanfaatan si anak yang diangkat. Artinya ketika anak yang diangkat itu tidak cukup untuk mendapatkan kasih sayang secara jasmani maupun rohani. Misalkan calon anak angkat itu dalam sehari-hari orang tuanya tidak mampu. Nah, itu prinsipnya adalah orang yang mengangkat anak atau mengadopsi anak ya untuk keperluan anak angkat sebenarnya, bukan untuk keperluan orang yang mengangkat.
Jadi perlu diluruskan kembali sebenarnya orang-orang yang mengangkat anak untuk memancing, karena sesungguhnya yang menentukan dapat anak atau tidaknya itu Allah. Jadi perlu diluruskan niatnya. Kalau misalkan niatnya sedekah, ya sedekah saja. Niatnya berbuat baik saja ke anak itu. Seperti itu. Nah, nanti masalah dapat anak atau tidaknya, biarkan Allah yang menentukan. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Sesungguhnya kita punya rencana nih, tapi Allah yang memutuskan atas rencana kita. Rencana kita itu seperti apa gitu kan. Karena kadang kita menganggap sesuatu hal itu baik, padahal itu di mata Allah atau di sisi Allah itu buruk. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal pengangkatan anak itu ada diatur oleh salah satunya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut dikatakan bahwasanya yang namanya mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum nih, lagi-lagi suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat atau yang baru tuh yang mengangkat. Dengan demikian jadi kan sudah terlihat tujuan dari adopsi anak atau pengangkatan anak adalah untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan juga sosial dari anak angkat tersebut, hingga anak angkat itu bisa berkembang dan tumbuh secara baik, sehingga apa yang diperoleh dapat mereka gunakan untuk masa depannya. Jadi kalau ngelihat PP ini tadi, peraturan pemerintah ini, jadi sebenarnya ada nggak sih adopsi yang legal dan ilegal? Kalau berbicara adopsi legal dan ilegal, ya ada, karena orang yang mengadopsi tanpa tanpa melewati prosedur hukum yang benar, yaitu bisa dinamakan sudah masuk ke dalam kategori ilegal. Karena mekanismenya lumayan banyak. Kalau bisa kita lihat banyak lah persyaratannya. Orang tua angkat itu nggak boleh beda agama nih kalau dalam karena sekarang gini, untuk proses pengangkatan anak, adopsi anak saat ini dua pengadilan yang punya kompetensi, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dulu sebelum tahun 2006 kalau nggak salah tuh pengangkatan anak hanya ada di pengadilan negeri, tapi sekarang ada di pengadilan agama juga. Kenapa? Karena untuk di pengadilan agama, jadi anak seorang muslim, calon orang tua angkat, boleh mengangkat calon anak angkat yang berasal dari keluarga muslim dan dilahirkan oleh orang tuanya yang muslim. Dan otomatis secara kelahiran si anak tersebut muslim, sehingga calon anak angkat dan calon orang tua angkat beragama sama. Nah, orang tua angkat ini mempunyai batas minimal usianya minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun. Dan si orang yang calon orang tua angkat ini harus ada bukti pernikahan yang sah, kayak buku nikah gitu kan. Dan minimal pernikahannya juga 5 tahun. Biasanya kalau kurang dari 5 tahun, maka orang yang berencana mengadopsi anak secara legal gitu, itu tidak diizinkan biasanya. Dan biasalah ada persyaratan-persyaratan yang lain seperti surat keterangan sehat jasmani dan rohani
dari rumah sakit. Wajar lah ya. Kalau orang yang mengangkat anak ya harus dibuktikan dia sehat jasmani dan rohani. Karena tadi prinsip untuk mengadopsi anak itu tujuannya supaya anak tersebut bisa dipenuhi kebutuhannya. Bagaimana mungkin anak adopsi bisa dipenuhi kebutuhannya ketika calon orang tua angkatnya salah satu dari keduanya itu sakit misalkan. Katakanlah si suami bekerja sehat, tapi si istri calon ibu angkatnya ini sakit, cuma di rumah di kamar gitu, tidak bisa ngapa-ngapain, akan sangat sulit karena sejatinya mengadopsi anak ya dia menggantikan sosok ibu sekaligus sosok bapak orang tuanya itu. Jangan sampai diadopsi anak tapi di satu keluarga yang baru itu anak tersebut mendapatkan masalah psikologis juga ketika wajar lah ya ketika misalkan dia berada di lingkungan orang yang salah satunya sakit, pasti secara psikologis dia akan merasakan akibat dari keadaan tersebut. Dan syarat-syarat lainnya seperti SKCK dan surat keterangan penghasilan biasanya, sehingga orang tua tadi layak mengangkat anak. Ya, kenapa perlu? Karena kan kalau orang tua angkat itu nanti kan dia yang memenuhi segala kebutuhan anak angkat. Misalkan dia sekolah, nanti kan bayarannya, makannya segala macam. Makanya si anak angkat ini harus terpenuhi juga gitu. Nah, untuk mengadopsi anak secara legal nanti ada undang-undang tersendiri yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan di situ ada kewajiban nih orang tua angkat. Orang tua angkat ada kewajiban terhadap anak angkatnya. Yakni salah satunya ini. Karena tadi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, maka peralihan tanggung jawab itu akan menjadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya. Dan pengangkatan itu menurut pasal 1 angka 9 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Nah, inilah yang disebut adopsi anak secara legal seperti itu. Terus kalau kalau caranya kita, misalkan di Bapak Ibu sekalian ada yang pengen mengadopsi legal, ya harus ke pengadilan agama. Caranya gimana ya? Bikin surat permohonan dan akan pengangkatan anak, terus KTP-nya segala macam, KTP orang tua kandung, terus KTP si calon orang tua, terus buku nikah yang tadi kan, terus fotokopi kelahiran. Kenapa penting juga nih fotokopi kelahiran? Supaya si anak tersebut yang diangkat tetap jelas nasabnya, bahwasanya anak tersebut adalah bin bapak kandungnya. Jadi tidak dihilangkan nasabnya suatu saat, apalagi perempuan, anak angkatnya perempuan. Jangan sampai si bapak angkat memutuskan nasab dari orang tuanya tersebut, seperti itu. Kemudian ada juga surat rekomendasi dari dinas sosial buat Bapak Ibu, terus ada surat pengantar nih, keterangan dari kelurahan atau desa yang isinya akan mengurus pengangkatan anak. Nah, biasanya ini sering tuh dikeluarkan oleh pemerintah setempat ketika ada kasus-kasus banyak di TV lah. Anak bayi ditinggalkan, akhirnya kan dilaporkan ke
pemerintah setempat, terus ada dinas sosial. Nah, semuanya itu supaya menjalankan amanat undang-undang bahwa anak-anak itu dipelihara oleh negara. Jadi jangan sampai ada anak-anak terlantar yang tidak tahu siapa bapak atau ibunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pengantar tentang adopsi anak, saya sampaikan seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai kasus-kasus adopsi anak dan bagaimana harusnya kita menanggapi atau menyikapi tentang adopsi anak di sekeliling kita. Makasih. Ya, Ustaz Khalis bisa mungkin di Jadi tadi disebutkan kalau niatnya ingin mancing anak gitu ya supaya lahir dari keturunannya dari seorang istri itu lahir anak karena sudah bertahun-tahun menikah, itu memang ada yang salah dalam niatnya, Ustaz ya? eh bukan saya tidak ingin bilang salah, cuma baiknya kita meluruskan niat itu. Karena pada intinya pengangkatan anak itu ditujukan kita untuk memberikan kebaikan kepada calon anak angkat sebenarnya, bukan untuk diri kita. Khawatirnya ketika kita niat pertamanya memancing anak nih, memancing anak. Misalkan yang mengangkat anak adalah suami istri udah 5 tahun menikah lah. 5 tahun menikah, dia nikah katakanlah umur 27, tambah 5 tahun 32. Oke, 32 tahun dia baru mengangkat anak, katakanlah ini yang ibunya aja. Lalu dirawatilah anak itu sampai SD kelas 3. Kok belum kepancing-pancing juga nih? Nih niatnya pancing ya, memancing anak. Kok belum ada anak-anak juga nih, udah 8 tahun kita pancing, kita rawatin anak ini gitu. Nah, khawatirnya keikhlasan si ibu angkat, orang tua angkat itu pudar gitu, Ustaz Khalis. Khawatirnya ketika niatnya adalah pancingan anak gitu. Nah, ketika pudar akhirnya tujuan dari pengangkatan anak pada umumnya itu khawatir ya jadi pupus, hilang sudah. Akhirnya dasar lu anak angkat nggak bisa mancing ini, jadi begitu, khawatirnya begitu. Takut ada hal-hal yang buruk. Tapi insya Allah kalau misalkan dari awal tujuannya adalah kebaikan, tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada anak angkat, Allah tuh ya maha mengetahui. Allah bakal melihat siapa yang akan dia kasih. Karena kan sejatinya siapapun orangnya, punya anak atau tidak anak, intinya kan ketenangan. Karena ada orang yang punya anak tapi dia tidak tenang hatinya. Tapi ada orang yang cuma punya anak angkat atau punya anak murid aja. Dia tidak punya anak kandung sama sekali, tapi Allah bikin ketenangan. Ya kenapa? Karena bisa aja setiap saat dia didoain sama anak angkatnya. Terus ketika misalkan salah satu orang tua angkatnya meninggal, yang satu anak angkatnya ini rajin banget, melebihi anak-anak kandung orang-orang lain. Kan intinya seperti itu. Jadi kebaikan yang kita perbuat insya Allah akan menghasilkan kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas Khalid. Jadi tidak salah sih sebenarnya, tapi kita lurusin aja nih, khawatir pupus gitu niatnya gitu. Ya. Baik, alhamdulillah ya sudah jelas. Jadi memang tujuan dari mengadopsi anak itu adalah sebuah perbuatan yang luhur ya, sebuah tujuan memang tujuan yang tujuannya sosial, bukan untuk kepentingan si pengadopsi sesungguhnya, tapi juga yang paling utama adalah bagaimana kita membantu sama kita saudara-saudara sesama muslim untuk keluar dari kesulitannya, salah satunya dalam mengasuh atau mendidik anak gitu ya. Karena untuk menafkahi mungkin tidak bisa didapatkan dari keluarganya ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, silakan yang ingin sharing, mungkin di sini ada juga orang tua angkat barangkali ya, atau juga ada yang ingin punya niat untuk mengangkat anak. Silakan, ini menjadi mumpung Saifullah ada di depan kita, jadi bisa langsung nanya dan bagaimana tadi prosedurnya dan juga apa saja persoalan-persoalan yang muncul ketika ini dilakukan, karena ketika tidak mengikuti panduan dari sunnah itu tadi ada masalah besar gitu ya, tidak hanya dalam sisi syariat dan juga mungkin dari sisi hukum di negeri ini.
Silakan Anda yang ingin ditanyakan atau di-sharing gitu. Masya Allah. Udah 32 jamaah nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya menemukan beberapa sahabat saya juga yang mengadopsi anak perempuan gitu ya, dan dia memang menjadi salah satu korban dari tsunami gitu ya. Nah, ini yang keluhan dari sahabat saya ini dia tidak tega untuk bisa nanti setelah besar, karena ini dari bayi ya, diadopsi gitu ya. Dia tidak tega untuk menceritakan bahwa kami ini adalah bukan ayah kandungmu gitu nak gitu ya. Kami ini adalah bukan orang tua nasabmu. Nah, ini ada kegalauan ketika ingin menceritakan mereka, karena ini apa namanya, satu ya istilah ikatannya udah begitu kuat karena memang dari bayi gitu ya, apalagi mereka punya anak sebenarnya laki-laki gitu ya, punya anak laki-laki. Tapi ini ada anak kakaknya gitu ya, katalah ya, kakak dalam rumah tangga, dalam rumahnya, dalam keluarganya, jadi menjadi kakak karena lebih tua usianya. Tapi dia masih enggan, belum menceritakan asal usul dari si anak ini gimana, Ustaz? Sampai kapan nih harus menceritakan tentang asal usul ini? Apa ada di usia tertentu atau ada panduannya, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Khalis. Jadi itu adalah dilematis atau problematika apa namanya, hati ya, masalah hati, masalah ketidakenakan kalau misalkan apa namanya, memberitahukan bahwa saja kita bukanlah orang tua angkat, bukanlah orang tua kandung dari si apa namanya, si anak angkat tersebut. Namun kalau kita berbicara kebenaran, kita sesungguhnya sudah di apa namanya, di agama Islam sendiri kita kan harus ngomong sesuatu yang jujur, apapun efeknya. Qulil haq walau kana murra. Kita suruh ngomong yang benar gitu kan, yang jujur walaupun itu menyakitkan. Tapi hal menyakitkan ini kan sebenarnya kalau si orang tua angkat tadi sudah merawat dari masih kecil, dia kan sangat mengerti atau sangat apa namanya, sangat tahu sifat anak angkatnya itu kan. Kemudian bagaimana caranya kalau dari masih kecil, kalau misalkan dia dibilangin terus tiba-tiba kecewa, gimana cara apa namanya, meminimalisir kekecewaannya itu. Nah, sejatinya permasalahan ini kan permasalahan domestik yang berbeda-beda, jadi tidak bisa kita generalisir. Artinya yang sama adalah si orang tua angkatnya ini dia sangat mengetahui sebenarnya sifat dari anaknya. Tapi mengenai kewajiban itu sangat wajib anak tersebut diberitahukan. Kapan? Nah, panduannya adalah memang tidak mesti dikasih batasan kapan, cuma yang paling pasti adalah ketika anak tersebut masuk ke dalam masa-masa cakap hukum, maka sebaiknya orang tua angkat ini sudah bisa mengajak berbicara anaknya bahwasanya sesuatu yang benar dengan prolog-prolog yang baik tentunya. Seperti itu, Ustaz Khalis. Jadi usia balik itu mungkin lebih pas gitu ya, Ustaz ya. Usia sudah balik, kemudian sudah bisa tadi cakap hukum itu memang ada batasan, nggak ada batasan usia ya, Ustaz ya. Ya. Hanya perkiraan si ayah atau orang tuanya angkatnya itu ya. Ya, kalau bahasa syariatnya memang baligh. Baligh itu maksudnya akil baligh ya. Artinya mencapai akalnya gitu kan, akil baligh. Mencapai akalnya artinya orang yang sudah mumpuni diajak untuk berbicara, untuk kalau seperti ini, kejadian seperti ini menurut kamu seperti apa. Nah, ketika diminta pendapat seperti itu kan berarti itu udah akil baligh menurut Islam. Nah, kita karena kita muslim ya kita capai dulu akil balighnya itu. Tapi biasanya kan saat ini nih hormon-hormon sudah berbeda sama zaman dulu. Saat ini anak-anak perempuan, laki-laki akil baligh itu bisa aja umur 12 tahun sudah ada yang akil baligh, maksudnya sudah menstruasi ya. Balighnya nyampe tapi nggak akil gitu. Nah, itu harus dilihat juga. Takutnya ntar pundung, lari,
malah jadi apa namanya Masalah mafsadat, besar ya. mafsadat besar gitu. Kita orang tua angkatnya harus tahu, jangan sampai memberitahukan itu kemudian membuat masalah yang lebih besar seperti itu. Ya, Sudah ada pertanyaan ya, ada yang raise hand, Ibu Is. Silakan Bu Is. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Holis, mau sharing sedikit aja Ustadz Holis, tapi izin sebelumnya off kamera karena sambil ngomong. Jadi saya keluarga besar, 12 bersaudara. Sementara adik kandung bapak itu belum punya anak sampai pernikahan 15 tahun. Akhirnya antara kakak dan adik yang menurut cerita orang tua saya berdiskusi untuk mengadopsi adik saya. Sebetulnya dari anak saya kebetulan nomor 8 nih, Katolis. Dari kakak saya yang mulai nomor 5 itu udah diambil, diadopsi, tapi kemudian balik lagi ke orang tua kandung gitu ya. Nah, mungkin ada kesepakatan yang nggak klop kali sebelumnya. Nah, ketika adik saya yang nomor 11 ini umur 1 minggu akhirnya udah diambil dan benar-benar nggak balik. Maksudnya nggak kembali ke orang tua gitu. Tapi orang tua saya mungkin merasa harus itu nasab itu harus tetap diinformasikan ke anak. Kebetulan saya juga ikut menyaksikan ketika usia 17 tahun adik saya yang diadopsi ini perempuan. Kita bicara dari hati ke hati dan mengatakan bahwa ketika kita memberikan namanya Dian adik saya, memberikan Dian ke Om gitu ya, ke Mamang, itu bukan maksudnya membedakan kasih sayang orang tua. Takutnya anak merasa dibuang gitu ya. Kita kasih pengertian, ya semua nangis deh, nangis seperti itu, dan kita serahkan ke Dian untuk mau ikut sama orang tua kandung atau mau tetap ke Om. Akhirnya Dian memutuskan tetap ke orang tua angkat sampai orang tua angkat itu akhirnya meninggal dirawat oleh sama Dian lah. Jadi maksud saya gini, saya sharing bahwa benar dikatakan bahwa harus nasab itu harus dijelaskan, apalagi mereka nantinya akan menikah. Menikah itu di mana wali orang tua kan harus tetap secara nasab itu. Mungkin itu sharingnya Tuan Guru Pak Ustadz Holis dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Is, ini menarik nih kisah dari Bu Is ya Ustaz Saifullah ya. Dan ini memang sudah besar. Kalau udah 17 tahun itu memang udah balik ya. Dan mudah-mudahan juga udah akil juga. Tadi karena persoalan akil balik itu ternyata jadi persoalan juga Ustaz ya. Banyak yang sudah balik di usia 12 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi akhirnya malah telat gitu ya. Nah ini yang persoalan jadi orang tua sebenarnya. Bagaimana mensinkronkan antara akil balik ini dengan pendidikan, dengan pengajaran adab itu yang terus-menerus ya, yang tidak bosan-bosannya kita lakukan untuk anak-anak kita, maka harapannya itu akil baliknya itu seimbang gitu ya. Selaras itu Ustaz ya. Masya Allah. Makasih Bu Is buat buat sharingnya. Itu hal-hal tadi juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Kholis, bahwasanya emang berbicara dari hati ke hati itu penting gitu kan. Makanya tadi saya katakan bahwa sebenarnya siapa sih yang katakanlah kalau tadi saya mencontohkan ya karena dari kasus tsunami, karena kan berarti dia tidak punya orang tua, berarti yang berkewajiban banget gitu untuk menjelaskan itu semua bahwa dia bukan anak kandungnya adalah orang tua angkatnya seperti itu kan. Nah kalau tadi masukan dari Bu Iis itu karakteristik problematika yang berbeda-beda gitu kan, karena ini masih ada saudara-saudaranya, masih ada orang tuanya, dan alhamdulillah malah bisa bicara dari hati ke hati dengan baik seperti itu. Yang penting kan hubungan nasabnya tidak terputus supaya nanti ketika menikah memang jelas gitu. Bapak Ibu sekalian, saya
pernah ini Ustaz Kholis, pernah ada kasus yang saya tangani, ini bukan kasus orang tapi saya tangani. Ada seorang guru besar kedokteran di UI, almarhum ya. Saya tidak usah menyebut namanya. Dulu dia punya sebuah klinik di Jakarta lah, sebuah klinik apa namanya yang mengurus untuk kelahiran gitu. Karena guru besar ini dokter juga kan, profesor dokter gitu di UI. Singkat kata, si guru besar ini tidak memiliki anak dari istrinya. Kemudian karena guru besar ini punya klinik, suatu ketika dia kedatangan seorang ibu yang melahirkan, tapi kemudian dia tidak tahu orang tuanya, bapaknya itu siapa. Ada dua yang diangkat, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang laki-laki itu juga tidak diketahui orang tua laki-lakinya, dan parahnya lagi yang perempuan juga tidak diketahui siapa bapaknya. Kalau yang perempuan, kalau nggak salah, dengar-dengar ceritanya dari keluarga yang lain yang masih hidup itu, ya dari apa namanya perempuan korban perundungan lah, entah antara korban perundungan atau memang pekerjaannya seperti itu, tapi kemudian punya anak. Nah, dulu tahun berapa ya? Tahun 60-an mungkin itu pengangkatannya. Ini anak diangkat sama si profesor ini, kemudian dimasukkan ke kakak, tapi binnya bin si profesor itu gitu. Akhirnya ketika dua orang ini kan si profesor meninggal duluan. Terus kemudian yang terakhir istrinya profesor meninggal. Tinggal menyisakan dua anak angkat tadi. Tapi dua anak angkat tadi dia tidak mengakui kalau dia adalah anak angkat. Nih ada buktinya secara hukum positif, akta kelahiran, di kakak, di buku di kakak dan di buku nikah juga gitu. Binnya bin bapak angkatnya coba. Nah, itu kan yang jadi masalah. Biasanya hal tersebut tuh menjadi hal yang apa ya, di kalangan kita jadi hal yang permisif. Udahlah, binnya bin bapak aja yang angkat, karena kan kalau misalkan bapak kan mau misalkan tinggal di Jakarta, ini saya di Surabaya, nanti susah ngurus administrasi sekolah segala macam kalau misalkan saya kayak gitu. Itu hal-hal klasik lah yang kemudian yang dikira-kira udahlah daripada susah, udah dimasukin kakaknya bin saya aja seperti itu. Padahal itu akan menjadi efek buruk di kemudian hari. Salah satunya adalah kalau laki-laki ya mengenai hak waris gitu. Sementara keluarga si orang tua angkatnya tahu bahwasanya ini tuh anak angkat. Jadi kamu tuh bukan ahli waris gitu. Tapi karena dia memiliki bukti bahwasanya dia anak gitu kan, bin bapak angkatnya itu, ya akhirnya dia bisa mengajukan tuh permohonan ahli waris gitu kan. Dan kemudian masalah yang kedua adalah si perempuannya ini. Kalau perempuan kemudian menikah dan si orang yang menjadi wali adalah orang tua angkatnya, ya maka pernikahannya kan batal gitu kan, karena walinya itu tidak sah. Ketika walinya tidak sah menikahkan, maka pernikahannya juga tidak sah. Lalu gimana hukumnya? Ya hukumnya selama apa namanya dia menikah, yang menikah tadi ya, katakanlah yang menikah, yang salah kan orang tuanya yang tidak memberitahukan, orang tua angkatnya. Si perempuannya tadi ya menjadi tidak salah. Tapi ketika orang perempuan itu sudah dikatakan, sudah diberikan kabar oleh tetangga-tetangga bahwasanya kamu tuh anak angkat sebenarnya, itu ada kewajiban bagi si anak angkat itu untuk mencari tahu, dan kemudian ketika dia sudah menikah, dia harus menikah ulang supaya menebus kesalahan gitu. Kesalahannya di masa lalu, dia tidak abai dengan kebenaran. Seperti itu, Masya Allah, luar biasa ya. Ini problem yang ketika tidak salah
tidak paham dengan jadi kalau menjadi panjang ya Ustaz ya. Panjang Dan baiknya banget. ketika mengangkat anak itu bukan tadi dimasukin ke kakak, tapi apa? Ada satu akta khusus gitu, apa gimana dalam hukum positif kita? Iya, kalau di apa namanya, di pengadilan agama nanti kalau orang eh, membuat permohonan untuk pengangkatan anak, maka nanti dia akan mendapatkan sebuah penetapan dari pengadilan agama yang isinya mengizinkan gitu kan, mengizinkan misalkan permohonannya adalah meminta si ini sebagai anak angkat gitu kan. Nah terus ntar si hakim itu pada penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon. Si orang tua angkat kan memohon untuk menjadi orang tua angkat. Terus isi yang keduanya menetapkan bahwasanya anak yang bernama ini lahir tanggal segini sebagai anak angkat dari pemohon 1 dan 2 gitu kan. Begitu. Jadi ditetapkan. Ketika sudah ada penetapan, maka nanti anak itu baru bisa dimasukkan ke dalam kakak. Tapi tetap di dalam kakak, bapak ibunya itu bukan si orang tua angkat, bapak ibunya tetap orang tua yang lain, tapi di statusnya itu tetap namanya anak, bukan anak kandung tapi anak, seperti itu, bukan anak angkat tapi anak. Artinya ketika sudah ada penetapan masuk ke dalam kakak, nah si orang yang kepala keluarga itu kan bisa menjadi wali secara administratif ya. Artinya jadi nggak ada kesusahan lagi nih untuk masuk sekolah, nggak perlu lagi sebenarnya manggil orang tuanya yang jauh misalkan di luar nyebrang provinsi kayak gitu kan, seperti itu. Makanya harus secara legal seperti ini. Tapi udah menjadi maklum ya Ustadz Kholis ya, banyak orang yang ngangkat gitu angkat dimasukin ke kakak ya, kerjasama sama RT RW, ya udahlah. Padahal itu aduh ngeri banget gitu. Apalagi perempuan nih, waduh ngeri banget. Gitu. Dan apalagi kalau anak laki-laki itu bisa mendapat hak waris keluarganya ya, karena ketika seorang kemudian meninggal, dia kan meninggalkan harta waris. Nah, ketika ada anak angkat kemudian diklaim sebagai anak kandung, itu kan menghalangi saudara-saudara perempuan dia, saudara laki-laki dia untuk mendapatkan hak waris. Jadi sebenarnya itu berbahaya ya secara hukum syariat ya, Ustaz ya. Berbahaya sekali. Makanya kan salah satu menurut hukum Islam itu kan ada setidaknya ada empat hal yang tidak boleh dilanggar dalam mengangkat anak. Yang pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologis dari dan keluarganya gitu ya. Orang tua biologis artinya bapak kandungnya itu siapa sih, ibu kandungnya siapa sih, terus keluarga besar bapak dan ibu kandungnya siapa. Itu nggak boleh diputuskan hubungan darah itu. Yang kedua, anak angkat itu tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Nah, kan ini ketentuannya. Melainkan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya kayak gitu. Itu tetap. Demikian juga orang tua yang orang tua angkat tidak berhak nih menjadi ahli waris. Ketika misalkan ada juga nih kasus anak yang diangkat ternyata pinter dan kaya banget, ya kan? Dan kaya, lalu meninggal duluan dibanding orang tua angkatnya. Nah, orang tua angkatnya itu harus sadar diri, dia tidak bisa menjadi ahli waris. Yang jadi ahli waris orang tua kandungnya, seperti itu. Ini kadang-kadang takutnya, oh dia kan udah saya yang merawatin dari masih kecil, dari masih merah, dari masih orok, sampai kuliah, sampai kerja, dia berhasil kerja, punya duit miliaran rupiah, tiba-tiba meninggal, mas enak aja orang tua kandungnya yang di kampung gak ngapa-ngapain gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Artinya kan kita harus lagi-lagi ngelurusin niat ya Ustadz Kholis. Kalau niatnya baik, ya insya Allah baik. Cuman kalau niatnya sudah ada hal-hal yang tidak baik gitu kan. Apalagi tadi saya niat mancing anak, saya urusin sampai ini, tahu begitu tadi wajar dong saya dapat semua. Jadi ada obrolan-obrolan yang tidak terlihat itu yang ini yang bisa
mengganggu konsentrasi kita dalam niat gitu kan. Seperti itu. Itu Iya. kemudian yang ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung gitu. Ya, secara langsung. Artinya yang bin tadi. Tapi mungkin kalau untuk alamat untuk alamat aja ya biasa lah gitu. Anaknya ini ya wajar lah itu ya. Tapi maksudnya bukan anak kandung. Yang ketiga, yang keempat, orang tua angkat tuh tidak bisa bertindak sebagai wali dari anak perempuan dalam hal anak angkat perempuan dalam hal perkawinan terhadap anak angkatnya itu. Seperti itu. Ustaz Khalis. Itu kalau akta lahir itu memang harus bagaimana, Ustaz? Format akta lahir anak angkat itu pinnya gimana disebutkan dalam akta? Itu kalau begini, kalau untuk penetapan biasanya gini, kalau ini permohonan adopsi buat orang yang masih ada orang tuanya ya, biasanya itu kan akta kelahirnya sudah ada gitu kan. Tapi beda halnya ketika katakanlah tadi yang Ustadz Khalis bilang bahwasanya ada salah satu korban gitu kan, salah satu korban di suatu daerah, korban bencana yang kita tidak tahu ini anak siapa gitu kan. Sebenarnya harus ditelusuri dulu, jangan ujuk-ujuk nih Ustaz Khalis, ada korban, ada kejadian bencana di salah satu kampung, tiba-tiba diambil anak itu tanpa dia telusuri ini sebenarnya anaknya siapa sih gitu. Harusnya kan bisa jangankan cuma hal kejadian setahun, sehari, 2 hari, yang puluhan tahun aja sebenarnya kalau bisa ditelusuri itu bisa gitu kan, buat orang-orang tertentu yang memang mengerti gitu cara nelusurinya. Jadi harus benar-benar ditelusurin dulu. Tapi katakanlah ada kasus emang benar-benar habis itu satu kampung, atau kita ketemu kita lagi masuk ke dalam hutan terdampar, tiba-tiba ada satu anak, Allah alam itu Allah Akbar lah, Allah Maha Besar lah, bisa jadi gitu kan. Kita nggak tahu, dan orang-orang sekitarnya sampai kita keluar hutan tuh nggak tahu ini anak siapa ya. Kita di situ ya sudah bahwasanya ini ada adendum tuh nanti dalam akta kelahiran adalah merupakan anak angkat gitu. Jadi tetap si orang tua angkatnya itu bisa menjadi wali secara administratif dalam hal-hal persyaratan-persyaratan ketika dia sekolah nanti, atau persyaratan apapun yang dibutuhkan dalam keadministrasian di negara seperti itu. Seperti Baik, itu. alhamdulillah. Silakan, ada yang ditanyakan lagi atau sharing, mungkin ada yang jadi orang tua angkat di sini bisa sharing persoalan-persoalannya nih ke Ustaz Saifullah. Bisa juga share juga belum kepikiran untuk bertanya, silakan nanti juga bisa bertanya di web ya. MKI gitu. Sambil menunggu ada yang bertanya atau tidak gitu. Ini kita ngomongin permasalahan. Teman-teman di MKI, mudah-mudahan nanti MKI tetap establish ya, tetap terbangun, tetap terjaga komitmen jamaah semuanya. Kita semuanya punya sama-sama punya visi yang baik gitu. Ini permasalahan gini. Ada sebuah rumah panti asuhan lah katakanlah. Biasanya kan kita lihat banyakkan anak-anak yang terlantar gitu ada di panti asuhan gitu ya. Saya pernah liputan nih Ustaz Khalis di sebuah panti asuhan yang ada di Jakarta lah, yang notabene dari agama non muslim lah gitu kan. Di situ saya nangis, ya Allah, ini apa nggak ada ya orang-orang Islam yang bisa mengasuh anak ini gitu. Kenapa harus diasuh sama orang yang beragama lain begitu loh. Karena saya tanya sama seseorang itu yang mengelola, ini anak siapa? Ini anak orang yang digerobak-gerobak itu gitu. Orang tuanya datang ke sini tidak sanggup gitu kan. Orang tuanya datang loh ke situ, ke panti asuhan itu. Terus bagaimana?
sehari-hari ya ikut di sini. Akhirnya ya itu dia ikut, kalau makan ya berdoa. Bahasanya sih ya kalau dia kan muslim ya, yang di gerobak itu tuh anak kecil yang diangkat, yang diasuh di panti asuhan itu kan sebenarnya orang tuanya muslim ya. Ketika saya tanya, iya kalau misalkan sedang ibadat di sini ya dia tidak diikutkan. Cuma seberapa kuat gitu anak kecil, misalkan satu kelas, satu yang muslim, 30 non gitu kan, non muslim. Kemudian dia keluar sendiri gitu ketika makan, berdoa dia keluar sendiri dan tidak dibimbing juga di luar, karena memang notabene panti asuhan itu bukan panti asuhan muslim gitu kan. Ya kita nggak tahu ketauhidannya seperti apa nanti pas dia remaja seperti itu. Makanya mudah-mudahan semakin banyak yayasan-yayasan yang peduli sama anak-anak yang terlantar, atau bahkan kalau bisa bahkan sebenarnya sudah kewajiban kita ya, umat muslim, bahwasanya ketika melihat tetangga kita yang kekurangan ya harus kita dulu nih orang muslim, jangan sampai dia lari ke tempat lain. Seperti itu, Ustaz Khalis. Karena bisa jadi kan agak pindah gitu, lock out gitu kalau bahasanya. Ini berbahaya sekali karena ini soal akidah ya, Ustaz ya. Nah, betul sekali. Dan Padahal ini itu kewajiban kita sebagai sesama kaum muslim ya untuk ikut merasakan penderitaan sesamanya kalau ada kesulitan. Dan kalau dari segi skala prioritas, Ustaz, ketika mau mengadopsi anak, apakah harus mendahulukan yang punya jaringan kekerabatan lebih dulu atau gimana, Ustaz? ya, Misalkan jadi apa orang yang lain gitu kan? iya betul. Dari segala skala prioritas, apa kita mencari dari saudara-saudara mungkin yang agak punya hubungan persaudaraan mungkin yang misalkan diambil anaknya karena mungkin kesulitan dalam keuangan atau apa ya, dalam keadaan Ya, sedang fakir atau miskin gitu. Apa ada skala prioritas dalam mengadopsi anak? ya. Jadi begini, pada intinya kalau kita balik ke masalah niat untuk berbuat baik gitu kan, kita sudah diatur juga. Katakanlah berbuat baik artinya kalau diadopsi tadi ada peralihan untuk pemberian pemenuhan kebutuhan seperti makan segala macam. Kalau itu kita konversi menjadi sebuah sedekah, kan kita sudah diajarkan bahwasanya sedekah itu ya ke dzawil kurba dulu gitu kan. Orang-orang yang terdekat siapa sih? Anak-anak saudara kita segala macam, kita lihat siapa yang kira-kira memungkinkan. Ada hal kalau kita berbuat baik, ada juga begini, ya sudahlah, nggak perlu saya bawa ke rumah, kita penuhin aja setiap bulannya seperti itu. Kita minta doa, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk buat kita, misalkan kayak gitu. Atau mungkin ada niatnya juga supaya anak tersebut lebih fokus, si orang tua tadi pengen memberikan sesuatu yang baik gitu kan, secara psikologis juga kan bisa juga diambil ya, tapi mudah-mudahan dengan cara yang legal gitu kan, karena kalau tidak legal ada hukumannya sebenarnya, Ustaz Khalis. Hukumannya itu bisa di penjara 20 di pasal 94 itu, bahwa siapa saja melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Maksudnya gini, kalau misalkan tidak legal, orang adopsi dimasukin ke kakaknya, binnya siapa, nah itu kan bisa masuk ke apa namanya, elemen kependudukan ini mengenai Adminduk ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah itu masuknya ke sana tuh pasalnya, bukan masalah adopsinya, tapi lebih kepada pasal penyelewengan, manipulasi data, siapa sih bapaknya kayak gitu, hingga masuk ke KK, akte kelahiran dan KTP atau lain-lainnya gitu. Seperti itu. Nah balik tadi ke adopsi, siapa sih ya tadi ya dzawil kurba, orang-orang terdekat dulu. Nah kalau misalkan di orang terdekat kan ada orang gini,
mengadopsi, ada melihat kalau orang terdekat, yang pertama bukan cuma kekurangan apa namanya, masalah harta lah. Katakanlah di keluarganya semua hartanya cukup, tapi ada satu orang yang anaknya sampai kayak tadi 8, 10, dikhawatirkan tidak bisa mendidik ke semua anaknya dikarenakan dikarenakan kesibukan gitu. Akhirnya diadopsi itu diambil dengan cara yang patut gitu. Supaya apa sebenarnya kalau diambil dengan cara yang patut? Supaya tadi memudahkan administrasi persyaratan-persyaratan dalam kenegaraan seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam satu tempat, misalkan adiknya di Jakarta Timur punya anak banyak, terus kakaknya di Jakarta Pusat tidak punya anak, terus ambil anaknya, yaitu ya cuma menempatkan itu aja ya cukup sih sebenarnya, karena nggak perlu juga kan kalau misalkan ada kegiatan apa-apa kan tetap ke bapaknya ya masih dekat kayak gitu. Kenapa tadi untuk adopsi kalau bisa legal ya tadi untuk memudahkan kalau misalkan yang jauh-jauh segala macam gitu. Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kajian ini menjadi sebuah pencerahan ya bagi siapapun nih yang mengikuti, baik yang lain maupun yang mengikuti rekaman dari kajian ini, sehingga berpemahaman yang utuh tentang bagaimana sesungguhnya Islam mengatur tentang adopsi anak ya. Tidak boleh di jalur nasab itu tetap dihapus, harus tetap dipertahankan, tidak kemudian lantas nasabnya kepada si pengadopsi anak ya. Karena itu menjadi persoalan-persoalan serius di kemudian hari, dari mulai soal waris, soal perkawinan, dan tentu banyak hal yang harus dijaga ya, karena ini agama ini, syariat ini kan salah satunya hifdzun nasl ya, untuk menjaga keturunan ya, dan itu keturunan tidak boleh kemudian salah, kemudian kita mengabaikannya, sehingga banyak hak yang tadi sesungguhnya menjadi hak ahli waris dari keluarga itu, dari orang tua dari seseorang, tapi kemudian terhalang karena ada anak laki-laki yang diklaim secara administratif gitu ya. Dan itu memang penting, harus dijaga sampai ada kesalahan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menunjukkan, karena udah jam 6.30 lebih nih. Alhamdulillah kita sudah diskusi pagi ini, diskusi yang sangat menarik. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya, karena barangkali ada yang berniat untuk adopsi anak jadi punya panduan nih, ataupun yang sudah beradopsi, ini harus dijaga karena nanti juga ada hal-hal yang prinsipil, misalkan soal aura gitu ya. Kalau kita mengadopsi anak perempuan gitu ya, ketika sudah balik tentu ayah angkatnya tidak boleh seperti ayah biasanya yang melihat apa namanya anaknya gitu ya, misalkan terjaga, tetap harus terhijab gitu ya, tidak, karena itu bukan mahram gitu ya, dan sebenarnya boleh sedinikahi gitu ya oleh ayah angkatnya gitu kan dalam hukum Islam. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, dan mungkin sebagai sebuah closing statement yang penting diperhatikan dalam persoalan adopsi anak ini apa, Ustaz? Ya, sebagai closing statement bahwa adopsi itu adalah sesuatu yang sudah diatur dalam Islam juga, dan kita sebagai Muslim harusnya mengikuti syariat yang Allah sudah terapkan. Yang pertama bahwasanya adopsi itu dibolehkan karena Nabi Muhammad SAW pernah mengadopsi Zaid bin Harithah, yang kemudian biasa orang jahiliyah anak angkat dipanggil dengan sebutan bapak angkatnya, tapi kemudian Allah kasih tuntunan nggak boleh gitu. Jadi panggil mereka sama orang tua kandungnya aja, binnya, nggak boleh bin Muhammad waktu itu kan. Dan yang kedua adalah luruskan niat untuk jika ada bapak ibu sekalian yang ingin mengadopsi anak, luruskan niat semata-mata untuk memberikan kebaikan kepada calon anak angkat, bukan kemudian untuk memancing-mancing gitu. Karena sejatinya apa yang kebaikan yang kita berikan kepada orang, maka Allah akan memberikan kebaikan itu juga kepada kita. Khawatirnya ketika niatnya salah, niatnya tidak lurus gitu kan, bukan salah, niatnya itu tidak lurus,
itu khawatirnya nanti akan pupus ketika apa yang diniatkan targetnya tidak kesampaian dalam beberapa waktu yang ke depan kayak gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan di luar, kedepannya nanti mudah-mudahan bisa diobrolin, dan kita sebagai warga negara yang taat kepada undang-undang yang berlaku di negara kita, taat pada ulil amri juga, sebaiknya ketika emang mau mengadopsi, maka adopsilah dengan baik, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Ya, gitu aja. Khalis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa ada dalam koridor hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan pahala terbaik ya kepada semua dan juga untuk kita semua, dan kita saling mendoakan sama ya. Jamaah ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, kemudian juga ada yang sedang kesulitan, Allah angkat juga kesulitannya dan diberikan solusi yang terbaik. Karena itulah salah satu tujuan dari kita bermajlis, bermulazamah dengan para guru adalah kita mendapatkan satu energi ya, keimanan dan doa, saling mendoakan. Karena itulah menjadi satu kewajiban hak sama seorang muslim, itu adalah hak untuk saling didoakan. Dan inilah doa paling terbaik di pagi ini, pagi yang penuh berkah. Dan ini ada sudah admin sudah nge-share sedekah, dan silakan untuk manfaatkan pagi yang berkah ini dengan sedekah. Karena salah satu tadi tujuan mulia dari adopsi anak itu adalah untuk sebenarnya peduli dengan sesamanya dalam bentuk kita ingin berbagi harta, bagi pengasuhan, dan ingin juga berbagi kebaikan dari semua amal kita. Maka ini salah satu sedekah terbaik kita di pagi ini. Mudah-mudahan insya Allah ini salah satu dana dari jamaah ini adalah dimanfaatkan untuk keberlangsungan dakwah MKI. Dan kalau tadi Ustaz Saifullah, waduh, berharap MKI punya panti asuhan luar biasa. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Dan ini harus sebuah perjuangan besar ya untuk bisa memiliki sebuah panti asuhan, karena pengelolaannya, kemudian ini harus memang kokoh gitu ya. Dan ini doakanlah mudah-mudahan kita punya kemampuan itu, dan Allah bukakan jalan terbaik. Dan ini salah satu juga yang menjadi salah satu program MKI ini memang mengasah iman dan Islam ini. Mudah-mudahan salah satunya juga dengan kita sering ikut kajian pagi, malam, dan ini salah satu bentuk dokumentasi dari kajian yang sudah kita lakukan adalah Tadabbur Al-Fatihah nih dari Tuan Gus Parpaja. Dan insya Allah nih aneh kirim aja Ustaz ya bukunya untuk antum. Sudah ada dari hadiah dari Ustaz Tuan Guru Suparman, Tadabbur Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan jamaah yang belum memilikinya silakan untuk menghubungi admin supaya bisa juga dibaca, kemudian maknanya ditadaburi, sehingga kita kerjakan sholat gitu, kemudian lebih baik lagi ya, karena khusyuan salah satunya ditunjang karena kita memahami maknanya. Dan juga ada tawaran sedekah dalam bentuk wakaf. Dan wakaf buku ini insya Allah akan juga disebarkan ke berbagai daerah, dan salah satunya untuk tahap awal itu akan kita kirim ke kampung halamannya Tuan Guru ini di NTB. Dan ini di sana karena sangat banyak pesantren, sangat banyak majelis ta'lim, sangat banyak masjid. Ya, mending buku-buku mudah-mudahan menjadi sebuah wasiat juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bisa memahami makna terdalam dari arti yang disebut dengan kitab. Tentu pahalanya akan luar biasa, akan Allah berikan kepada kita yang bermanfaat. Dan barang siapa yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Jadi barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan atau mendapat pemahaman yang utuh tentang agama ini, maka dia akan mendapat pahala juga. Dan jangan lupa untuk meng-share kajian ini ke teman-teman saudaranya juga, untuk agar dapat memahami agamanya lebih utuh lagi. Dan ajak juga untuk bergabung dengan MKI. Mudah-mudahan ini juga jadi wasilah bagi kita untuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan Allahumma arhamna bil Qur'an